Ini channel 1 sampai 13 saja, 14 ini adalah sebagai penutupnya. Pada channel 1 sampai 13 ini yang best channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Sahabatku semua, ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah router, terutama router LTE, sering terjadi diskoneksi atau sering putus, bahkan berloncat-loncat. Banyak yang mengeluhkan routernya sering terputus, bahkan sering terjadi blank koneksi. Ini ada beberapa hal yang simpel sekali yang perlu diperhatikan. Hampir keseluruhan router, baik golongan router D-Link, router TP-Link maupun router Huawei dan router-router LTE lainnya. Pada kesempatan ini kita bahas tentang 3 hal penting yang perlu disetting dan perlu dilakukan setup untuk meminimalisir terjadinya diskoneksi pada router LTE, terutama router LTE 4G dan 3G. Oke, yang pertama adalah settingan untuk network modemnya. Jika Anda yang menggunakan router atau modem yang ada settingan lock frekuensi, misalnya lock band 1 sampai band sekian, Anda bisa melakukan lock frekuensi tersebut. Pada settingan network mode ini, jika Anda punya modem atau router yang support lock band, misalnya lock pada band 1, band 3, band 9, dan FDD maupun TDD, sebaiknya kita bisa melakukan lock pada frekuensi atau band yang speednya bagus. Misalkan pada band 3 speednya bagus, kita lock di situ, sehingga tidak terjadi otomatis berpindah-pindah pada band yang satu ke band yang lainnya yang menyebabkan terjadinya diskoneksi pada router. Itu yang pertama. Jika Anda hanya punya 3G only ataupun 4G only, sebaiknya Anda melock pada frekuensi dan speed yang bagus. Misalkan frekuensi 4G punya speed yang bagus, maka Anda bisa melakukan lock pada frekuensi 4G tersebut. Jika di tempat Anda sinyal 3G atau 3G yang bagus, maka Anda bisa lock ke 3G only atau 3G only. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan lock atau perpindahan channel bandwidth. Pada 2,4 GHz terdapat channel bandwidth 20 dan 40 serta auto. Pada umumnya kita melakukan setting pada channel bandwidth 20. Kenapa? Jika 40 maka bandwidth atau pancaran sinyal Wi-Fi-nya semakin melebar dan bisa terjadi diskoneksi karena pancarannya terlalu lebar dan pendek. Jika kita melakukan settingan pada channel bandwidth pada 40 MHz atau 20 MHz, ini akan terjadi penyempitan pancaran, terutama di 20 MHz terjadi penyempitan pancaran, sehingga kita lebih mudah untuk mengkoneksikan dengan device-device yang support. Oke, 40 lebar dan channel bandwidth 20 lebih menyempit dan panjang. Ini yang paling penting. Kalau terlalu lebar bisa terjadi diskoneksi, fokus kecil dan range Wi-Fi-nya bisa panjang, itu jauh lebih baik. Itu untuk channel bandwidth.
Dan yang ketiga adalah channel frekuensinya. Sahabat Munir TV, untuk channel frekuensi 2,4 GHz terdapat channel frekuensi 1 sampai 13. Frekuensi 1 sampai 13 ini yang perlu diperhatikan. Anda bisa menggunakan Wi-Fi analyzer pada aplikasi handphone Anda untuk melakukan cek apakah channel frekuensi 1 sampai 13 di frekuensi 2,4 GHz ini mana yang mempunyai base frekuensi, mana yang tidak full, tidak padat trafficnya, sehingga kita bisa menggunakan channel frekuensi sesuai dengan traffic yang longgar, yang luas, yang tidak terlalu padat digunakan oleh device-device yang lain. Yang berikut juga pada channel frekuensi 5 GHz antara 36 sampai 64 MHz kita bisa melakukan cek frekuensi channel frekuensi dengan menggunakan aplikasi analyzer. Lihat bagaimana kita bisa melakukan cek analyzer pada aplikasi handphone Anda. Bagaimana kita bisa mengetahui channel frekuensi dari frekuensi 2,4 GHz maupun 5 GHz? Jadi pada frekuensi tersebut mempunyai channelnya berbeda. Pada frekuensi 2,4 GHz channel frekuensi 1 sampai 13, dan pada frekuensi 5 GHz channel frekuensi 36 sampai 64 MHz. Oke, kita bisa lihat sebuah aplikasi untuk mengetahui bagaimana traffic yang terjadi dalam channel tersebut, channel pada frekuensi tersebut, sehingga menyebabkan kita tidak memilih channel yang padat trafficnya dan menyebabkan down atau speednya melemah. Oke, kita menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer. Jika Anda belum punya, Anda bisa menginstalnya pada Google Play Store. Wi-Fi Analyzer seperti ini kita akan buka karena sebelumnya sudah terinstall. Yang paling penting diperhatikan adalah yang ada logo bintang ini. Kita bisa melihat channel frekuensi pada 2,4 GHz. Ini sahabat bisa lihat channel 1 sampai 14. Ini channel 1 sampai 13 saja. 14 ini adalah sebagai penutupnya. Pada channel 1 sampai 13 ini yang best channel untuk access point adalah channel 1, 2, 9 dan 13. Kita bisa mengetahui channel mana yang pada trafficnya, yaitu channel 10, 11 dan 12. Sehingga dengan demikian kita bisa menghindarkan router kita atau access point kita dalam menggunakan channel yang merah atau kuning. Kita bisa menggunakan channel yang hijau. Oke. Pada kesempatan ini ada beberapa pemancar Wi-Fi dengan menggunakan channel seperti ETALG 4 menggunakan channel 11, ETALG 2 menggunakan channel 5, dan ETALG A ini menggunakan channel 7. Dengan demikian Wi-Fi yang ada di sekitar sini tidak bertabrakan channel karena sudah diatur. Oke. Ini sudah muncul 4 dan kita bisa tahu channel 11, channel 5, channel 4 dan channel 7. Oke sahabat Munir TV, itu bagaimana cara mengetahui channel frekuensi lewat aplikasi Wi-Fi Analyzer, channel mana yang bagus dan channel mana yang sudah padat atau ke dalam zona merah. Oke, itu cara untuk mengetahui channel frekuensinya pada frekuensi 2,4 GHz maupun 5 GHz. Pada kesempatan ini tidak ada Wi-Fi yang memancarkan 5 GHz. Itu informasi untuk bagaimana cara mengetahui channel lewat Wi-Fi Analyzer aplikasi.